Firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom saudara, selamat pagi dan terima kasih sekali lagi saya sudah diberi kesempatan untuk sharing di GPC. Ayat yang kita akan pelajari hari ini yang baru kita baca diambil dari Matius pasal 28. Dan ini mungkin merupakan sebuah ayat yang familiar ya bagi saudara semua, especially saudara yang besar di dalam lingkungan Kristen atau gerejawi. Matius 28, 16-20, di mana kita mendapatkan ayat yang sering disebut sebagai amanat agung atau the Great Commission. Yaitu perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, di mana dia memanggil mereka dan kita semua untuk memuridkan segala bangsa di dalam Injilnya. Dan perintah ini kita nggak hanya temui di kitab Matius saja saudara, tapi di setiap kitab Injil lainnya, Markus, Lukas, Yohanes, dan bahkan dalam kisah para rasul sekalipun di pasal 1 ayat 8. Perintah ini saudara diulang sebanyak 5 kali di dalam perjanjian baru. Yang artinya ini adalah sebuah perintah yang pastinya Tuhan Yesus benar-benar ingin semua pengikutnya menaatinya dan melakukannya. Tapi saudara, seringkali, paling tidak dalam pengalaman saya, banyak orang Kristen, seperti yang tadi juga kita sudah singgung ya, menganggap amanat agung ini penting hanya bagi hamba Tuhan saja. Amanat ini penting hanya bagi mereka yang kerja sebagai full-timer di dalam gereja atau buat penginjil, misionaris yang tugasnya memang full-time melayani Tuhan atau gereja Tuhan ya. Tapi bagi orang Kristen yang tidak berada di dalam full-time ministry, yang saya perhatikan, amanat agung ini dianggap tidak terlalu relevan bagi hidup mereka. Ada pastor yang bilang, bagi kebanyakan orang Kristen, the Great Commission ini sebenarnya lebih menjadi seperti the Great Suggestion. Bukan amanat agung lagi ya, tapi usulan agung. Tapi yang akan kita lihat saudara dalam ayat ini adalah perintah ini sebenarnya diberikan Tuhan Yesus bukan hanya untuk mereka yang berada dalam full time ministry, tapi bagi semua orang Kristen. Mau udah lulus sekolah teologi atau belum, mau udah berjalan dengan Yesus seumur hidup atau baru hidup baru. Mau mereka yang hidupnya berantakan atau tidak, amanat agung ini adalah untuk semua pengikut Yesus yang rindu ingin mengikuti Dia. Dan memang saudara harus diakui perintah ini agak intimidating ya, agak menakutkan. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, ini aku Alkitab aja baru mulai baca. Teologi aku nggak ngerti, apologetika juga nggak ngerti, hidupku pun masih berantakan. Aku disuruh ikutan amanat agung ini nanti dulu deh, kita sering berpikir. Tunggu dulu, tunggu aku ngerti Alkitab lebih dalam, tunggu aku belajar teologi, belajar apologetika, mungkin aku beresin dulu hidupku, baru setelah itu aku bisa benar-benar terjun dan taati amanat agung ini. Tapi saudara yang akan kita lihat dalam ayat ini adalah murid-murid Yesus pada saat mereka pertama menerima amanat agung ini di Matius 28, hidup mereka itu sebenarnya juga lagi berantakan banget saudara. Dosa-dosa mereka baru saja terungkap beberapa hari sebelum ini. Dan mereka baru saja melewati sebuah kegagalan yang sangat besar. Tapi kepada mereka lah amanat ini diberikan. Bukan kepada mereka yang merasa layak, saudara, tetapi kepada mereka yang telah dibuat layak.
oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang saya ingin tekankan dari ayat ini. Yang pertama adalah sekelompok pendosa ya saudara itu misspelling, sekelompok pendosa dan tugas mereka. Yang kedua adalah seorang raja dan rencananya. Yang ketiga adalah sebuah penyertaan dan harganya. Kita masuk poin pertama, sekelompok pendosa dan tugas mereka. Tadi pas saudara baca ayat ini, lihat enggak? Di dalam ayat pertama saja, kita sudah diingatkan akan kegagalan murid-murid Yesus di sini. Di mana saudara? Di dalam angka 11. Ayat 16 menyatakan bahwa ada 11 murid Yesus yang pada saat itu berada di Galili. Berapa jumlah murid Yesus pas dia pertama mulai pelayanan, saudara? 12. Apa yang terjadi? Kenapa sekarang tinggal 11? Judas, saudara. Judas baru aja mengkhianati Yesus beberapa hari sebelum ini. Dan bayang-bayang dia masih menyelimuti bahkan ayat pertama dari amanat agung ini. Dan mungkin saudara, bila pada saat ini para murid Yesus memiliki seorang pemimpin yang kuat dan siap bantu mereka untuk melewati periode gelap ini, mungkin masih akan oke ya saudara. Tapi siapa? Siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang bisa mimpin mereka di dalam masa gelap ini? Petrus kah? Orang dia juga baru menyangkal Yesus kok. 3 kali bahkan. Petrus pun ternyata gak beda jauh sama Judas. Jadi bisa dibayangin ya saudara, tim ini baru aja kehilangan CFO-nya mereka. Ya kan? Judas itu bendahara tim tersebut. Dan anggota mereka yang paling vokal, si Petrus, yang secara tidak resmi sering dilihat sebagai pemimpin, sedang putus asa saudara. Karena dosa dia dan ketidakmatangan dia baru saja terungkap. Tapi lebih dari itu, dosa dari setiap murid Yesus yang berada di atas bukit tersebut pada hari itu juga baru terungkap. Di Matius pasal 26 ayat 56, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dibilang di situ bahwa semua murid-muridnya apa? Melarikan diri dan meninggalkan dia. Tidak ada satupun murid Yesus yang berada di atas bukit tersebut yang bisa klaim bahwa dia setia pada Yesus sampai akhir. Setiap orang di situ adalah orang yang berdosa dan kemunafikan mereka baru saja terbukti beberapa hari yang lalu. Dan karena itulah di ayat 18 dikatakan bahwa banyak dari mereka yang ada di atas bukit itu, sewaktu mereka melihat Yesus, saudara, mereka merasa apa? Ragu. Keraguan ini bukan sebuah keraguan yang sifatnya intelektual. Seumpama ilmuwan yang ragu akan kebenaran dari sebuah fakta. Tapi keraguan ini adalah sebuah keraguan yang sifatnya lebih praktikal. Seumpama seorang pelaut yang berhadapan dengan sebuah badai di tengah laut dan dia jadi apa saudara? Ragu. Apakah dia bisa selamat setelah badai ini lewat? Kata ragu di ayat 17 ini saudara, distasio bahasa Yunaninya, hanya digunakan 1 kali lagi di seluruh perjanjian baru. Dan itu pada saat murid-murid Yesus berada di tengah badai. Ingat gak ceritanya saudara? Di Matius juga nih, pasal 14 ayat 31. Di mana pas mereka berada di tengah badai tersebut, mereka bimbang di situ terjemahannya. Bimbang apakah mereka akan selamat. Kata bimbang di Matius 14:31 yang di terjemahan baru itu diterjemahkannya bimbang ya. Itu kata bahasa Yunaninya kata yang sama dengan kata ragu di Matius pasal 28 ayat 17 ini, yaitu kata distasio. Hanya 2 kali itu digunakan di perjanjian baru. Dan setelah itu nggak dipakai lagi. Murid-murid Tuhan Yesus yang berhadapan dengan dia di sini, saudara, di bukit ini, bimbang, ragu, apakah setelah ini mereka akan selamat? Iya kan? Apakah saudara juga enggak merasa begitu? Misalnya saudara berada dalam situasi mereka.
Mereka pasti akan bertanya, baru saja berapa hari ini mereka mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka pasti akan bertanya, apakah Yesus masih mengasihi saya? Apakah dia masih menerima saya? Apakah dia masih akan menggunakan saya? Atau apakah dia udah capek sama saya? Apakah dia marah sama saya, kecewa sama saya, murka sama saya? Apakah saya akan hidup setelah interaksi ini? Atau tenggelam di dalam sebuah badai amarah Tuhan yang sebenarnya mereka patut terima. Bisa dibayangkan ya saudara, seberapa beratnya tiap langkah mereka naik ke atas bukit tersebut. Dan pas mereka sampai di atas, ngelihat muka Yesus aja nggak bisa. Saudara, apakah pernah merasa seperti itu minggu pagi? Saudara datang ke gereja penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan keraguan. Karena apa yang saudara telah lakukan mungkin minggu itu, bulan itu, tahun itu. Terus pas saudara sampai di gereja, beribadah aja sulit. Tuhan Yesus akhirnya maju bergerak dan mendekati murid-murid ini di ayat 18. Dan pertanyaannya masih belum terjawab ya saudara, apa yang akan dia katakan? Pastinya mereka berpikir, apa yang akan keluar dari mulut dia? Apakah dia akan bilang begini saudara? Tuh kan, aku udah tahu dari dulu kalian tuh semuanya sebenarnya munafik, pecundang, salah milih tim aku. Masa misiku dipercayakan sama orang seperti kalian? Petrus, kamu di luar kelihatannya berani, pinter ngomong, keras suaranya, tapi di dalam hatimu bobrok. Yohanes, kamu setia kelihatannya, tapi detik pertama tentara Roma datang, kamu langsung kabur. Apakah itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, saudara? Tidak. Tuhan Yesus mendekati sekelompok orang berdosa yang baru saja mengkhianati dia ini. Dan dia bilang pada mereka, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Heran ya saudara, mereka pasti bingung kan? Ini kita baru aja kehilangan bendara kita. Petrus lagi putus asa, down, gak semangat. Kita semua juga lagi putus asa karena dosa kita yang baru saja terungkap. Dan semua orang sekarang sadar bahwa kita ternyata tidak sedewasa yang kita kira. Terus sekarang kita disuruh untuk memuridkan jiwa-jiwa seluruh bangsa hanya dengan 11 orang. Wilayah ini aja gak terjangkau dengan 12 orang, sekarang harus ke ujung bumi dengan 11 orang. Gak masuk akal Yesus. Atas basis apa, saudara? Tuhan Yesus berani ngomong kayak begini. Mari kita masuk ke poin kedua kita. Seorang raja dan rencananya. Ini basisnya saudara. Tuhan Yesus beritahu kita di ayat 18. Aku berani, dia bilang, memberi sekelompok pendosa munafik seperti kalian amanat yang sangat besar ini. Karena, dia lanjut bilang di ayat 18, karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku, bukan kepadamu. Kekuasaanku, bukan kekuasaanmu. Kekuatanku, bukan kekuatanmu. Otoritasku, bukan otoritasmu. Segala kuasa, bukan sebagian ya saudara. Segala kuasa di surga dan di bumi. Bukan hanya di surga dan juga bukan hanya di bumi.
segala kuasa di seluruh jagat raya milikku. Dan karena itu, sebuah frase yang sangat penting saudara, di awal ayat 19. Karena itu, berdasarkan basis itu, oleh sebab itu, you go. Kamu pergilah. Aku tahu kalian baru kehilangan bendara kalian. Aku tahu pemimpin kalian lagi putus asa. Aku tahu bahwa rasa percaya diri yang tadinya kalian miliki pudar, bahkan mungkin hilang sama sekali. Tapi apakah kalian berpikir seorang raja yang berdaulat di atas surga dan bumi memerlukan seorang bendahara? Apakah kalian pikir raja yang memiliki otoritas penuh atas nasib alam semesta ini bergantung pada situasi hati pemimpin kalian? Apakah kalian pikir raja yang telah mengalahkan maut sekalipun bergantung pada kekuatan kalian untuk menggenapi misinya? Segala kuasa milikku, kata Tuhan Yesus. Dan ini bahasa Yunaninya unik, saudara. Kata segala di ayat 18 atau dalam bahasa Yunaninya pasa. Pasa atau pata itu sering diganti ya. Kata ini digunakan untuk kedua kalinya di ayat 19. Sewaktu Tuhan Yesus bilang segala bangsa atau pasa etne. Semua etnis. Dan ketiga kalinya di ayat 20. Sewaktu dia bilang segala sesuatu. Pasa. Terjemah bahasa Inggrisnya begini saudara. All authority on heaven and on earth has been given to me. Therefore, karena itu, go make disciples of all nations, semua bangsa. And teach them to obey all of my commandments, segala perintahku. All. Pasa. Ini yang Tuhan Yesus sedang ingin coba tekankan di sini saudara. Dia sedang bilang begini. Karena segala sesuatu berada di bawah naunganku, kamu kerahkanlah segalanya untuk misiku. Because I have all authority, you go all out. Go all out. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menahan diri saudara. Mau saudara yang baru lulus sekolah teologi atau saudara yang baru pertama kali buka Alkitab. Mau saudara yang sudah full time jadi hamba Tuhan di gereja bertahun-tahun atau saudara yang kerja di dunia profesional dan baru aja nerima Yesus. Mau saudara yang hidupnya baik dan teratur atau saudara yang merasa berdosa dan tidak layak. Bila saudara berada di dalamku, kata Yesus, dan mengerti kasihku yang telah kucurahkan untukmu di atas kayu salibku, go, make disciples. Dan untungnya saudara, kita di sini nggak diutus sendirian untuk melaksanakan tugas ini. Coba pikirkan sekali lagi apa yang saudara ketahui tentang perjanjian baru, khususnya kita para rasul. Institusi apa saudara yang di dalam perjanjian baru dibentuk dan ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau, membaptis, dan memuridkan umat-umatnya? Institusi gereja lokal. Ingat nggak saudara di Kisah Para Rasul pasal 14, suatu banyak sekali orang di Listra, Ikonium, dan Antioquia yang menerima Yesus dan menjadi murid-muridnya. Ayat 21 menyatakan, untuk memuridkan banyak orang ini yang baru menerima Yesus, apa yang Paulus dan Barnabas lakukan? Apakah Paulus dan Barnabas secara pribadi keliling dari kota ke kota dan memuridkan setiap individu yang ada di Listra, Ikonium, dan Antioquia? Enggak, saudara. Yang mereka lakukan di pasal 14 ayat 23 adalah mereka menanam dan merintis yang dibilang di sini tiap-tiap jemaat. Tiap-tiap berarti lebih dari satu ya, saudara. Plural kan, tiap-tiap jemaat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, dan menetapkan penatua-penatua bagi jemaat-jemaat tersebut. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka.
Setelah itu mereka pergi saudara ke Pisidia dan Pamfilia. Dan mereka tinggalkan jemaat-jemaat tersebut di bawah pimpinan penatua-penatua tersebut yang ditugaskan untuk memuridkan mereka. Itu namanya apa saudara? Bila ada sekelompok orang Kristen di bawah pimpinan penatua-penatua, itu namanya sebuah gereja lokal. Konsep gereja di dalam Alkitab saudara atau eklesia itu bisa dilihat secara organik dan universal, tapi juga bisa dilihat dengan perspektif institusi dan lokal. Secara organik, sekelompok orang yang percaya dan sudah lahir baru memang disebut sebagai gereja. The organic church, the universal church. Tapi secara institusi, ada juga di perjanjian baru bahwa sebuah gereja yang menjadi gereja lokal, yang menjadi ekspresi lokal dari gereja organik universal tadi, itu adalah yang kita lihat tadi, para jemaat-jemaat, tiap-tiap jemaat yang SOP-nya adalah harus ditabiskan penatua-penatua yang memimpin gereja-gereja lokal tersebut. Universal dan institusional, dua-duanya. Bila saudara serius ingin ikut di dalam amanat agung Tuhan Yesus ini, saudara harus berpartisipasi dalam perintisan dan revitalisasi gereja lokal di kota saudara. Pekerjaan amanat agung Tuhan Yesus ini bisa dilakukan di luar gereja lokal kita masing-masing dan harus dilakukan di luar gereja lokal kita masing-masing, tapi tidak bisa dilakukan tanpa gereja lokal kita masing-masing. Dan karena itu, saudara, Covenant City Church, gereja di mana saya melayani, merintis GPC, Gospel Providence Church, gereja ini, sebagai bagian dari amanat agung Tuhan Yesus. CCC merintis GPC, CCC tidak merintis CCC cabang Lotte. CCC tidak merintis CCC 2.0. Walaupun doktrin dan esensi kita sama, kita mau merintis gereja lokal yang lain. Kenapa? Karena harapan kami adalah supaya GPC bisa menjadi gereja lokal yang berbeda dengan CCC. Dan suatu hari memiliki penatua-penatua yang berbeda dari CCC. Dengan kontekstualisasi yang berbeda dengan CCC. Menjangkau kultur yang berbeda dengan CCC. Menggunakan bahasa yang berbeda dari CCC. Kenapa itu penting saudara? Karena Tuhan kita, seperti yang baru kita pelajari di ayat 19 tadi, Tuhan kita bukan hanya Tuhan bangsa yang berbahasa Inggris. Tuhan kita adalah Tuhan, apa saudara? Segala bangsa, segala kultur, segala bahasa. Dan untuk menjangkau umat Dia di Indonesia, kita harus merintis gereja yang berbahasa Indonesia. Saudara, banyak yang bilang di Jakarta udah kebanyakan gereja. Tapi apakah saudara tahu jumlah populasi di Jabodetabek itu berapa orang? Greater Jakarta ya, bukan Jakarta proper, tapi Greater Jakarta. Tahu saudara? 30 jutaan. Misalkan ada 5.000 gereja, ini udah nggak realistis ya saudara, tapi kita hipotetikal aja, hypothetically. Bila ada 5.000 gereja di Jabodetabek, mau tahu nggak setiap gereja itu harus menjangkau berapa jiwa untuk bisa menjangkau 30 juta orang? 30 juta bagi 5.000. 6.000 jiwa per gereja. Kalau ada 5.000 gereja. Apakah benar kita kebanyakan gereja di sini? Kurang malah saudara. Kurang. Dan ini tugas kita. Untuk mengabarkan Injil Yesus pada mereka yang belum mendengarnya, membaptis mereka yang telah menerimanya, dan memuridkan mereka di dalamnya. Melewati firman-Nya dengan kekuatan Roh Kudus-Nya untuk kemuliaan namanya. Dan misi ini bisa dilakukan di luar gereja lokal pastinya, tapi sekali lagi tidak akan berkelanjutan tanpa adanya gereja-gereja lokal. Itu tugasnya. Itu tugas kita. Apakah ini tugas yang gampang, saudara? Sama sekali tidak. Covenant City Church ribetnya setengah mati.
GPC, saudara, ribetnya setengah mati. Kenapa? Karena hati saudara dan hati saya ribetnya setengah mati. Hati kita masih penuh dengan dosa. Penuh dengan kelemahan. Kemunafikan. Sama aja sama murid-murid Yesus di sini, yang 11 ini. Nggak beda, saudara. Saya belum pernah ketemu sebuah gereja lokal yang nggak ribet. Malah seringkali banyakkan masalahnya daripada faedahnya. Siapa di sini yang pernah melayani di gereja? Angkat tangan saudara, entah di GPC atau di sebelumnya. Ya nggak usah angkat tangan, oke, ada beberapa ya. Banyak kok di sini pasti. Atau jadi pengurus di gereja, pusing nggak saudara? Pusing kan? Pusing. Ribet nggak? Ribet. Tapi ini misinya. This is the job. Gereja bukan hanya misi Yesus, tapi di Alkitab juga sering dibilang sebagai the bride of Christ. Dan mustahil buat kita mengasihi sang suami tanpa juga mengasihi his bride. This is his bride. Love her. Cherish her. As broken and as messed up as she is. Itu misi kita. Dan itu misi yang sulit. Tapi karena itu saudara, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah peneguhan di dalam ayat terakhir amanat agung ini. Yang bisa memotivasi kita untuk terus menjalankan tugas yang amat besar ini. Mari kita masuk ke poin ketiga. Sebuah penyertaan dan harganya. Saudara, tadi kita lihat bahwa 3 kali di dalam ayat ini Tuhan Yesus menggunakan kata pasa, ya, yang artinya segala atau semua. Segala kuasa punyaku, muridkan semua atau segala bangsa untukku, ajar mereka untuk taati segala perintahku. Tapi saudara, ada satu kali lagi sebenarnya di mana kata pasa ini digunakan dalam ayat ini, yaitu di ayat 20. Di mana Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu sekali lagi bahasa Yunaninya sebenarnya pasa. Sampai akhir zaman. Senantiasa pasa. Bahasa Inggrisnya gini saudara, all authority has been given to me, so go make disciples of all nations and teach them to obey all that I've commanded you, and behold, I am with you always. All the time. Pasa. Ini menarik ya saudara, Injil Matius secara keseluruhan dibuka dengan tema penyertaan Yesus. Ingat nggak di Matius pasal 1, waktu Tuhan Yesus baru dilahirkan, dia dipanggil apa? Namanya adalah Sang Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Dan sekarang di pasal terakhir buku Matius, Injil ini ditutup dengan Sang Immanuel bilang apa? Bahwa dia akan terus menyertai kita. Bila kita menaati amanat agungnya, dia akan beserta kita selama-lamanya. Tapi kok saudara, ini kedengarannya kalau dipikir-pikir agak sedikit legalistik ya. Iya kan? Kesannya Tuhan Yesus bilang, bila kita menaati amanat agung dia akan senantiasa bersama kita. Kok kayak timbal balik gitu, ya kan? Bukankah Alkitab jelas mengajar bahwa usaha kita tidak dapat manipulasi atau meraih penyertaan Tuhan, kasih Tuhan? Bukankah itu yang namanya legalisme? Memang sekilas kalimat terakhir di ayat 20 ini bisa terdengar legalistik saudara. Seakan-akan kita lakukan A, Tuhan akan berikan B. Tapi bukan. Kalimat ini bukan sebuah kalimat yang legalistik, melainkan kalimat yang konsekuensial. Apa bedanya? Dan sebenarnya saudara udah secara insting tahu bedanya itu apa. Coba kita tes ya saudara ya. Coba pilih menurut saudara, kalimat yang saya ucapkan ini, apakah itu kalimat yang legalistik atau konsekuensial? Oke? Yang pertama, ini. Bila saudara baca Alkitab setiap hari, Tuhan akan lebih mengasihi saudara. Itu legalistik atau konsekuensial? Legalistik, betul.
Kalau ini gimana? Bila saudara baca Alkitab setiap hari, saudara akan lebih mengenal firman Tuhan. Itu legalistik atau konsekuensial? Konsekuensial. Bila saudara berdoa setiap hari, saudara akan lebih dicintai oleh Tuhan. Legalistik atau konsekuensial? Legalistik. Bila saudara berdoa setiap hari, kemungkinan besar saudara akan lebih merasa dekat dan intim dengan Tuhan. Legalistik atau konsekuensial? Konsekuensial. Lihat ya perbedaannya saudara, tipis tapi ada bedanya. Kalimat Tuhan di ayat 20 ini bukan legalistik, tapi konsekuensial. Bila saudara ikut serta Tuhan Yesus dalam misi Dia, konsekuensinya apa saudara? Saudara akan ada beserta Dia. Bahkan Rasul Paulus pun, saudara, yang pastinya bukan seorang legalis ya, dia yang menentang kaum Farisi dan dia yang menentang kaum legalis di buku Galatia, ya kan? Ingat? Dia pun pernah bilang gini loh saudara, di Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Dia bilang, segala sesuatu yang menghambat dia di dalam misi Injil Yesus, itu dia anggap sebagai rugi saudara. Dia anggap semua itu sebagai sampah yang dia rela korbankan. Kenapa? Dia bilang gini di ayat 8. Dia rela mengorbankan semua itu supaya dia dapat memperoleh Kristus. Kok aneh ya? Bukannya Rasul Paulus sudah memperoleh Kristus waktu dia hidup baru? Kenapa sekarang dia bilang supaya dia memperoleh Kristus? Terus lanjut lagi dia bilang di ayat yang sama, yang kuhendaki ialah mengenal Kristus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Sekali lagi bukannya Rasul Paulus sudah mengenal Kristus sewaktu dia hidup baru. Jadi apa maksudnya? Dia berkehendak untuk mengenal Kristus sewaktu dia sudah kenal. Maksud dia adalah, saudara, konsekuensi dari pengorbanan dia untuk misi Kristus. Konsekuensi dari kesediaan dia untuk melepaskan hal-hal duniawi demi misi Kristus adalah dia akan mengenal Kristus dengan cara yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ternyata ada sebuah keintiman dengan pribadi Yesus yang hanya akan kita alami sewaktu tinggal pribadi Yesuslah yang kita miliki. There's a depth of knowing Christ that you will only have when Christ is all you have. Saudara, berapa tahun yang lalu saya sempat liburan, kira-kira seminggu ya, saudara, dengan istri saya, Tatiana. Kedua anak kami tinggal dengan ibu saya di sini yang babysit. Ini jarang-jarang ya kita ninggalin anak selama ini ya saudara. Tapi dalam seminggu ini kita pergi berdua, nggak kerja, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin rumah, nggak cek email, pokoknya nggak ada distraction sama sekali. Dan konsekuensinya saudara adalah kami berdua merasa apa? Lebih dekat satu sama lain. Saya ngerasa lebih fokus sama dia, lebih perhatian sama dia, lebih connect, nyambung sama dia. I had more of her. But why? Kenapa saudara? Kenapa saya ngerasa lebih fokus, lebih perhatian, lebih connect, lebih nyambung sama Tatiana dalam satu minggu itu dibanding minggu-minggu lainnya? Bukan karena saya dapat informasi baru tentang dia dalam minggu tersebut, tapi karena saya nggak ada distraction dari dia dalam satu minggu tersebut. She's all I had. There's a depth of knowing Christ that you won't have until Christ is all you have. Bila saudara komit dan memberi hidup saudara untuk menjalankan amanat agung Tuhan, akan ada banyak sekali hal-hal yang saudara mungkin harus korbankan. Opportunity cost-nya tinggi saudara. Dan saudara mungkin akan diminta oleh Tuhan seperti Paulus
untuk menanggalkan hal-hal duniawi yang bisa mengalihkan perhatian saudara dari misi tersebut. Tapi konsekuensinya saudara, Tuhan Yesus bilang di sini, adalah saudara akan mengerti penyertaan Kristus yang lebih dalam. Kita akan mengenal Kristus seperti kata Paulus di Filipi pasal 3, di dalam penderitaannya. Penderitaannya, by the way, yang dia rela terima untuk saudara. Saudara mau tanya, kenapa ya Tuhan Yesus nggak langsung menghukum dan mengutuk murid-muridnya di atas bukit tersebut? Mereka yang berdosa, mereka yang munafik, mereka yang meninggalkan dia, kenapa dia nggak menghukum mereka? Karena saudara, semua hukuman dan kutukan yang mereka patut terima sudah dibayar olehnya di atas bukit yang lain. Di atas kayu salibnya, sang raja yang ditinggal oleh pengikutnya mati, supaya dia bisa mengampuni dan terus menyertai mereka yang telah meninggalkan dia. Itulah Injil Kristus. Dan pada akhirnya saudara, bukan usaha kita yang dapat meraih penyertaan Allah, tapi pengorbanan Dia bagi kita semua. Bagi kita semua yang hidupnya gak beda jauh dengan 11 murid Yesus di atas bukit ini. Saudara, biarlah Injil ini meneguhkan hati saudara. Biarlah janji ini mendorong saudara untuk gak nunggu lagi sampai hidup saudara perfect. Untuk gak nunggu lagi sampai saudara merasa kuat dan layak terlebih dahulu, sebelum saudara ikut berpartisipasi dalam amanat agung Tuhan Yesus. Karena saudara, seringkali kelemahan kita lah yang sebenarnya menjadi corong kekuatan Tuhan. Biarlah kedaulatan Dia, kekuatan Dia, kuasa Dia, kasih Dia, dan penyertaan Dia bersinar terang dalam hidup saudara, melewati segala kekurangan dan kelemahan kita. Selagi kita mengerahkan segala yang kita miliki untuk misi Dia demi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sejak kejatuhan manusia di Kejadian pasal 3, Engkau sebenarnya telah bersabar dengan kami semua. Engkau telah bersabar dan tidak memberikan hukuman yang sebenarnya kami patut terima. Dan Engkau sendiri yang datang untuk menyertai kita dan mati di atas kayu salib yang sebenarnya layaknya milik kita. Bantulah umat-Mu di gereja ini terus membiarkan Injil tersebut meresap ke dalam hati mereka, ke dalam benak mereka. Dan bantulah mereka oleh karena itu tidak hanya lebih mengasihi Engkau Yesus, tapi juga gereja-Mu, kekasih-Mu, istri-Mu, misi-Mu, gereja-Mu yang Engkau telah mati untuknya. Ingatkan kami juga bahwa kami adalah bagian dari gereja tersebut. Bukan karena usaha kami sendiri, bukan karena moralitas kami sendiri, bukan karena keagamian kami sendiri, tapi karena kasih-Mu yang terus dicurahkan pada pendosa-pendosa pengkhianat munafik seperti kami semua. Biarlah nama-Mu dan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu dan kerajaan-Mu yang bersinar terang dari hidup kita sampai kita bertemu lagi dengan-Mu suatu hari kelak nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.